Hai guys, perkenalkan nama saya Maria Losarina Sitompul, NPM C1C019157, Prodi S1 Akuntansi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2 yaitu tentang investasi pada ekuitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang investasi dari ekuitas. Instrumen keuangan pada suatu kontrak adalah berupa kontrak di mana kontrak itu terlibat atau melibatkan minimal dua pihak. Dari kontrak atau perjanjian ini memiliki konsekuensi, maka akan menerima yang namanya adanya aliran masuk dan peningkatan aset. Dan bentuknya liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, derivatif, hedging, dan lindungi lainnya. Kemudian akan dibahas satu-satu. Aset keuangan itu yang punya kontrak atau perjanjian melibatkan dua pihak. Dari kontrak ini perusahaan akan mendapat namanya aliran kas masuk atau peningkatan aset yang dikatakan sebagai uang. Contoh aset keuangan atau contoh lainnya, kita bisa simpan uang di rekening bank dalam bentuk uang, giro atau aset keuangan. Suatu perjanjian yang membuat perjanjian itu akan disepakati dengan bukti-bukti lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan juga saldo kompensasi. Artinya kita nggak bisa mengambil uang kita sudah tertanam ketika kita udah membuka rekening, kemudian tidak bisa ditarik. Karena kenapa? Itu sudah menjadi kompensasi dalam bank. Maka itu dikatakan aset keuangan harus berupa perjanjian atau kontrak. Maka pendapatan bunga yang diterima dari giro akan disimpan ketika didapatkannya berupa adanya aliran kas masuk, maka itu disebut dengan aset keuangan. Kemudian faktur. Faktur itu adalah kontrak kalau piutang wesel diterima dari pihak yang berutang, walaupun sebatas ada tanda tangan berutang, tapi ini udah sah dan wesel diserahkan sebagai pinjaman, maka liabilitas keuangan itu dikatakan yang mempunyai utang wesel dan aset keuangan itu yang namanya mempunyai piutang wesel. Kemudian ada investasi. Apa investasi itu? Terbagi menjadi investasi pada sekuritas utang dan investasi pada sekuritas ekuitas. Investasi pada sekuritas utang itu adalah investasi perusahaan dalam bentuk obligasi. Contohnya investasi dalam sekuritas ekuitas adalah investasi dalam bentuk membeli saham perusahaan lain, dan pada dasarnya kontrak ada sertifikat yang kita terima yang menyatakan adalah pemegang saham atau pembeli saham dari kita punya investasi saham suatu perusahaan, yaitu ada investasi jangka pendek adalah gain kapital dan selisih antara kamu beli saham pada harga 100, ternyata sekitar 1 bulan harga saham itu menjadi 110, maka tersisa 10. Kenapa? Itulah yang dinamakan dengan capital gain, ada selisih 10 atau disebut dengan imbal hasil. Berhak terhadap capital gain harus mendapatkan dividen. Karena kenapa? Itu hubungannya dengan kesetiaan. Bagaimana kita investasi dalam obligasi? Maksudnya gini, bagaimana jika investasi dalam obligasi? Kalau berinvestasi dalam obligasi, maka kita dapatkan itu dalam bentuk apa? Yang pertama, pendapatan bunga bagi menerbitkan obligasi. Maka kita mengaku sebagai liabilitas keuangan bagi kamu yang berinvestasi. Maka namanya aset keuangan bagi yang menerbitkan aset atau obligasi. Tadi kewajibannya namanya membayar bunga, bagi kita yang punya investasi namanya pendapatan bunga. Bisa nggak investasi obligasi dijual? Bisa dong, karena namanya obligasi adalah aset kebanyakan orang investasi dalam obligasi adalah sampai jatuh tempo. Kemudian di sini saya akan menjelaskan kembali liabilitas keuangan. Apa itu liabilitas keuangan? Suatu perjanjian kontrak yang melibatkan dua pihak sehingga konsekuensinya akan ada aliran kas keluar dan aset yang diserahkan, contohnya utang wesel atau obligasi. Bagi pihak bank, itu pendanaan terbesarnya adalah dari simpanan pihak ketiga, yaitu simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, deposito, dan liabilitas keuangan. Karena kenapa? Bank itu memiliki pendanaan terbesarnya pada simpanan pihak ketiga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan. Apa itu instrumen keuangan atau instrumen ekuitas yang sering kita ketahui? Instrumen ekuitas adalah residual claim atau hak
atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi liabilitas atau disebut dengan aset bersih. Kenapa disebut dengan aset bersih? Karena disebut klaim atas aset yang dimiliki oleh pemilik setelah dikurangi dengan liabilitas. Kemudian ada yang namanya ekuitas. Pada perseroan terdiri dari dua kelompok utama. Apakah itu? Yang pertama modal saham atau share capital dan return earning saldo laba. Share capital terbagi menjadi share capital ordinary dan share capital preference. Share capital premium dan buku Dwi Martani disebut agio, saham biasa, saham preference. Kalau agio dicatat di posisi debit itu namanya agio, karena ini menggunakan buku Dwi Martani. Kalau di kredit di sagio, kalau dicatat di posisi kredit maka penerbitan saham atau menjual saham lebih tinggi itu nominalnya di posisi kredit atau sebagai menambah ekuitas. Kemudian kita membahas tentang treasury share. Apa treasury share itu? Artinya akun kelompok ekuitas yang saldo normalnya di debit. Saham biasa perusahaan kita yang kita tarik kembali dari peredaran, dibeli kembali karena ekuitas kita menurun karena jumlah saham yang dimiliki beredar menjadi berkurang dan menjadi ekuitas menurun karena penggali jumlah saham dikali dengan nilai nominal. Selanjutnya membahas tentang return earning. Bagian dari saldo ekuitas, maka saldo normal return earning ialah kredit. Yang menjadikan berkurangnya itu dividen. Perusahaan rugi, return earning perusahaan meningkat kalau perusahaan memperoleh laba. Contohnya gini, perusahaan akan merasa rugi jika return earning itu meningkat dan perusahaan akan memperoleh laba. Sekarang saya akan membahas tentang investasi pada ekuitas atau investasi saham dapat di mana perusahaan investor memiliki saham di perusahaan tidak melebihi 50%. Khusus investasi akuntansi saham, perlakuan pencatatan akuntansinya tergantung pada persentase kepemilikan investor pada perusahaan investasi, maka dikelompokkan menjadi 3. Ada kepemilikannya 0, lebih besar dari 0 sama dengan 20%, maka dikatakan investor tidak memiliki pengaruh signifikan. Kemudian kita akan membahas tentang metode apa yang digunakan dalam investor. Untuk mencatat investasi ini bisa menggunakan metode biaya atau metode biaya perolehan. Metode nilai wajar sebenarnya metode biaya dengan metode nilai wajar hanya beda sedikit, tergabung dan itu sama-sama tergabung dalam satu kelompok. Metode biaya atau metode nilai wajar itu memiliki kepemilikannya lebih dari 0 sampai dengan 20%. Kemudian kelompok kedua yaitu namanya kepemilikan saham, di mana investor memiliki pada perusahaan investasi lebih dari 20% tetapi tidak melebihi 50% atau sampai dengan 50%. Ini disebut dengan investasi pada entitas asosiasi dan menggunakan metode ekuitas, dan dalam metode ekuitas ini nanti ada penyesuaian terhadap nilai investasi lebih dari 20%, dan lebih dari 50%. Kemudian kelompok ketiga adalah kepemilikannya lebih dari 50%, maka dikenal istilahnya perusahaan induk dan perusahaan anak. Adapun laporan keuangan konsolidasinya, dan laporan keuangan adalah laporan keuangan yang bergabung untuk pencatatan investasi dan bebas menggunakan metode ekuitas apa saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada 4 jenis kategori aset keuangan, yaitu yang pertama, aset keuangan yang dinilai berdasarkan nilai wajar, laba rugi, fair value, turn of profit or loss. Kemudian aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang ketiga, aset keuangan dimiliki untuk dijual atau available for sale. Yang keempat, itu pinjaman dan piutang, loan and receivable. Yang pertama, kita akan menjelaskan metode biaya dalam kaitan investasi saham dengan metode nilai. Ada beberapa, yaitu metode biaya dan metode nilai wajar. Bagaimana pencatatan ketika perusahaan investor memiliki sahamnya investasi, yaitu dengan investasi pencatatan memperoleh bahwa investor akan mencatat nilai investasinya itu sebesar harga perolehan atau sebesar biaya perolehan. Kemudian kita akan membahas aset keuangan. Aset keuangan diukur berdasarkan nilai wajar melalui laporan. Karena kenapa? Maka biaya transaksi yang dibayarkan sebagai beban periode berjalan. Jadi investasi saham perusahaan akan mencatat nilai investasi
sebesar biaya perolehan. Kemudian investasi dengan membeli saham perusahaan dikategorikan sebagai biaya transaksi dan dilakukan sebagai penambahan biaya perolehan atau dikapitalisasi. Selanjutnya ada yang namanya perbedaan untuk pengakuan atau pencatatan biaya transaksi. Kalau ia akan dicatat sebagai beban, maka dikategorikan ia berjalan dan akan dicatat sebagai penambahan dari biaya orang-orang atau istilah lainnya dikapitalisasi. Selanjutnya, bagaimana kalau di akhir periode ternyata terjadi kenaikan harga sahamnya? Apakah pengaruh terhadap nilai investasi? Jawabannya tergantung metode. Kalau metode biaya maka tidak membuat penyesuaian. Tetapi kalau menggunakan metode nilai wajar maka di setiap akhir periode harus membuat jurnal penyesuaian. Jadi beda ya teman-teman. Untuk mencatat investasi saya sebesar nilai wajar karena nilai wajar harga pasaran sudah meningkat, kemudian dibuat jurnal penyesuaian menggunakan nilai wajar. Tapi kalau memilih menggunakan biaya metode harga perolehan, maka nilai investasi saya tidak akan berubah. Nilai wajar dari investasi saham meningkat artinya lebih tinggi, maka penyesuaian fair value kita akan menyesuaikan nilai investasi berdasarkan nilai wajar, maka jurnalnya akunnya di debit. Akun investasi yang diprediksikan itu adalah keuntungan dari penilaian berdasarkan nilai wajar. Kemudian kalau investasi sebatas pada dividen, maka jurnalnya pada saat pengumuman debitnya piutang dividen dan kreditnya pendapatan dividen. Pada metode biaya dan metode nilai wajar, namun kalau metode ekuitas maka debitnya tetap piutang dan akunnya kreditnya tetap investasi pada entitas asosiasi yang berkurang. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai. Penurunan nilai hampir sama mengalami yang namanya indikasi terjadinya penurunan nilai. Penurunan nilai itu tergantung kategori apa dari aset keuangan, maka penurunan nilainya bersifat secara otomatis. Mengetahui penurunan harga pasar tidak perlu pengujian. Penurunan nilai itu dikatakan kategori fair value, jadi penurunan nilainya mengikuti perubahan pada harga pasar. Kemudian penurunan nilai rugi jika nilai itu keuangan investasinya ada indikasi bahwa nilai aset keuangan ini dikategorikan, maka penurunan nilainya itu mengikuti. Tapi kalau tidak kategori yang lain harus diuji apakah telah terjadi penurunan nilai atau enggak gitu. Kemudian ada yang namanya alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. Perlakuan akuntansi untuk atas metode ekuitas tidak sederhana karena biaya perolehan investasi berbeda dengan proporsi atas nilai tercatatnya ekuitas atau nilai wajar aset neto, sehingga menimbulkan adanya diferensial. Ini akan dialokasikan ke goodwill dan kepada aset liabilitas yang nilai wajarnya berbeda dengan nilai tercatat. Kemudian yang nilai tercatat negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif akibat dari investor terhadap rugi entitas asosiasi sama dengan melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka investor menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi. Baik, itu saja penjelasan dari bab 2. Saya ucapkan terima kasih.